Seorang anak yang tumbuh dengan orang tuanya, khususnya ibu yang selalu hadir di dalam durasi kehidupannya, selalu bersikap hangat, memberi perhatian, cinta, dan kasih sayang, maka dia akan tumbuh sehat dan punya daya hidup. Tahukah Anda kebutuhan anak adalah penghargaan, pengertian, dan simpati? Namun bila hal itu tidak ada, dengan kata lain, dia kurang perhatian, kurang kasih sayang, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang tidak aman dan penuh ketakutan dan tidak mudah untuk beradaptasi dengan dunia yang tidak bulat ini. Dan ini berarti jika seorang bayi yang lahir dipisahkan dengan sang ibu, maka akan ada kehilangan peluang yang cukup besar baik bagi ibunya maupun bagi anaknya. Sentuhan kulit maupun tatapan matanya pun akan sirna. Mata yang berfungsi sebagai jendela jiwa akan terkunci, yang tentunya akan mengurung dirinya sendiri di dalam dunia perasaannya. Ikatan antara ibu dan bayi bila diciptakan akan menimbulkan rasa aman bagi bayi dan ibunya itu sendiri. Sehingga apa? Ibu akan punya naluri untuk merespon tingkah laku bayinya. Nah, respon yang dapat dipahami ibu serta dapat membalasnya ini disebut dengan dunia perasaan. Alhasil, anak akan tumbuh menjadi anak yang peka, penuh perhatian, tidak pendiam, punya semangat hidup. Masa-masa kecilnya akan terus teringat sampai kapanpun. Rasa keingintahuannya pun selalu meningkat. Penyebab gangguan emosional pada anak adalah saat seorang bayi yang tak punya sarana seorang ibu untuk mencurahkan perasaannya. Dia tak dapat mengembangkan dirinya secara baik, hidupnya terasa kosong, menangis saat tertawa, tertawa saat menangis. Mereka tak akan bahagia, maka kesepian yang dialami di masa kecil akan terus berkembang sampai dia dewasa, bila orang tuanya tidak menyadarinya. Kebanyakan orang tua hanya menilai anak dari materi seperti nilai sekolah yang tinggi, prestasi bagus, nilai ujiannya lebih baik daripada temannya, dan sebagainya. Tapi tidak pernah melihat apakah anaknya bisa menjadi manusia atau tidak. Perlu disadari bahwa sistem pendidikan di negara kita tercinta ini tidak mengajarkan bagaimana caranya hidup di dunia, tetapi hanya membekali mereka untuk bekerja dan mengejar kemampuan intelektual. Dan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun di negara kita tercinta ini. Sebagian orang hanya berharap anaknya punya banyak materi, mapan, terhormat, dihargai, disegani, jadi dokter, ahli hukum, eksekutif bisnis, dan lain-lain. Hanya nilai-nilai materialistis, tapi sangat sedikit membangun manusianya. Apakah mata pelajaran di sekolah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Betapa penuhnya kepala seorang anak dijejali dengan buku-buku yang dijelaskan tetapi kurang berkaitan dengan pengalaman aktual. Sekolah tidak mengajarkan keterampilan hidup, cara bergaul yang baik, cara menjaga boundaries, yes gitulah ya, boundaries, boundaries diri sendiri dan boundaries orang lain. Memilah masalah, mana kebutuhan dan mana keinginan, bagaimana menyeimbangkan hidup, bagaimana berani keluar dari zona nyaman, cara merumuskan tujuan hidup, mengembangkan potensi diri, menyeimbangkan perasaan sehingga menghasilkan tindakan yang baik. Hingga semua perilaku anak akan merujuk pada nilai-nilai kehidupan. Pendidikan modern tidak memberikan penekanan dalam hal praktis, sedikit memberikan pengalaman aktual. Seyogianya pendidikan adalah bagian keterampilan individu berhubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Singkatnya adalah pendidikan itu harusnya meningkatkan bakat dan minat, bukan memaksa ikan untuk memanjat pohon. Paham? Kita harus memunculkan psychological strength atau daya psikologis, yaitu kekuatan menghadapi tantangan hidup untuk menyelesaikannya. Bukan membuat orang itu berputus asa dan merasa kalau nilai ujiannya remedi, jelek, tidak paham dalam beberapa mata pelajaran ataupun banyak mata pelajaran yang lain. Berarti dia dikatakan seorang yang bodoh, tidak kompeten, dan tidak punya harapan bahagia di masa yang akan datang. Jadi ini tantangan kita semua para pegiat pendidikan, bagaimana mendorong anak belajar dari hidup itu sendiri. Bila ada kesulitan, dia akan bisa menyelesaikannya secara mandiri dan hidup akan jauh lebih bernuansa.